Berhaji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim, setidaknya sekali seumur hidup. Di Nusantara orang sudah melakoninya sejak transportasi masih menggunakan jalur laut dengan memakai perahu layar. Tahun 1630 Pangeran Abdul Dohar, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten adalah orang pertama yang pergi haji menggunakan perahu layar. Karena menggunakan kapal layar, orang Betawi zaman dulu menyebut istilah berhaji dengan kata berlayar. Perlahan penggunaan kapal layar mulai ditinggalkan. Kapal uap pun mulai jadi pilihan. Tingginya minat masyarakat untuk berhaji satu sisi dianggap membahayakan Belanda, tapi di sisi lain mendatangkan cuan yang besar. Bahkan, pada 1877, 3 perusahaan Belanda membentuk usaha pengangkutan jemaah haji yang kemudian dikenal sebagai perusahaan kapal kongsi 3. Dengan hak monopoli dari Belanda, kapal kongsi 3 mematok tarif seenaknya. Biaya perjalanan haji dari Batavia yang semula hanya 60 gulden, dinaikkan jadi 250 gulden. Dengan jarak tempuh ribuan mil dan resiko maut menghadang di pelayaran, membuat jamaah haji pun harus siap dengan takdir kematian. Tak heran prosesi azan dan qomat seperti jenazah yang hendak dikuburkan juga dilakukan saat melepas jamaah sebelum keluar pintu rumah. Tangis keluarga tak bisa dibendung. Sanak saudara dan tetangga ikut pula mengantar. Pergi haji zaman Belanda memang butuh keberanian. Selain harus menghadapi tingginya ombak di lautan, jemaah haji juga diawasi Belanda dengan ketat agar setelah pulang tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak melawan penjajah. Bahkan, awal abad 19 saat Gubernur Jenderal di jabat Herman Willem Daendels dan Thomas Raffles, mereka mengeluarkan ordonansi haji yang berisi berbagai aturan yang ketat. Perlawanan di Ponegoro dijawab Perang Padri di Sumatera Barat, dan pemberontakan petani di Cilegon, Banten yang digerakkan oleh para tokoh bergelar haji menjadi penyebab ketakutan Belanda. Terlebih, di Timur Tengah saat itu sedang berkembang gerakan kebangkitan Islam atau pan-Islamisme, sehingga dikhawatirkan akan menumbuhkan semangat anti-penjajah di kalangan penduduk Nusantara. Kesulitan Muslim Nusantara berhaji pun dirasakan rakyat Aceh. Bahkan, Sultan Muhammad Daud Shah Johan berdaulat yang bertahta pada tahun 1874 sampai tahun 1903 mengadukan kelakuan Belanda tersebut kepada penguasa Turki Utsmani yakni Sultan Abdul Hamid II. Turki pun bertindak tegas dengan menekan Belanda dan Inggris. Upaya ini akhirnya berhasil. Dan pada tahun 1908 rakyat Aceh akhirnya dibolehkan pergi haji. Haji Agus Salim juga pernah dipersulit waktu hendak ke Mekah. Sikap Haji Agus Salim yang sering mengkritik pemerintah Belanda, juga membuat Belanda menghambat pengurusan paspornya pada konsulat Belanda di Surabaya tahun 1927. Saat itu Haji Agus Salim akan menghadiri konferensi Islam internasional di Mekah. Padahal, kapal kongsi 3 akan segera berangkat. Beruntung ada host Cokro Aminoto. Cokro mengancam jika kapal tetap berangkat tanpa Haji Agus Salim, maka tahun depan umat Islam tidak akan pergi haji dengan kapal kongsi 3 lagi. Rupanya gertakan ini berhasil, dan kapal bersedia menunggu Haji Agus Salim dalam waktu 2 kali 24 jam. Di Arab Saudi para jemaah haji bukan hanya menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi, tapi ada juga yang tinggal dalam waktu lama untuk menuntut ilmu agama. Tak heran zaman dulu, bahasa Melayu menjadi bahasa kedua yang banyak digunakan di Arab Saudi. Seperti sebelum berangkat, setiba di tanah air para jemaah haji kembali dikarantina di Pulau Rubia Aceh dan Pulau Onrus di Batavia. Karantina yang dimaksudkan untuk mencegah penyakit menular pun sebenarnya hanya akal-akalan Belanda untuk mendeteksi para haji tersebut.